Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Pada part kemarin, Orochimaru berhasil membangkitkan keempat Hokage dari masa lalu. Dan ia menyuruh para Hokage untuk menjawab pertanyaan dari Sasuke. Dan keputusan Sasuke nantinya akan menentukan apakah ia ingin menghancurkan Konoha atau malah menjadi teman dari Konoha. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 20 versi efek anime. Di awal part ini, Sasuke bertanya arti desa kepada Hashirama Senju. Dan tentunya, ia menanyakan hal tersebut karena Hashirama adalah pendiri Konoha. Maka dari itu, ia menanyakannya. Selanjutnya, Hashirama pun memberitahu arti desa kepada Sasuke. Namun sebelumnya, ia ingin menceritakan masa lalunya. Tepatnya, pada masa itu banyak terjadi peperangan. Sekaligus, masa itu belum ada yang namanya desa. Dan masa-masa itu terjadi pertempuran antara beberapa klan. Nah, pada masa kecilnya, Hashirama memiliki 3 adik, yaitu Tobirama, Kawarama, dan Itama. Dan di sini, Hashirama sangat menyayangi para adik-adiknya. Juga ia bercita-cita untuk mewujudkan dunia tanpa adanya peperangan. Namun ayahnya yang bernama Batsuma Senju menolaknya. Karena menurutnya, dunia tanpa peperangan hanyalah sebuah omong kosong, dan menganggap bahwa Hashirama adalah seorang yang naif. Pada masa itu, klan Senju memiliki musuh bebuyutan dari zaman dahulu, tepatnya adalah klan Uchiha. Dan setiap pertempuran tersebut pasti banyak korban berjatuhan dari klan masing-masing. Di suatu hari, pada pertempuran kesekian kalinya antara klan Senju dan Uchiha, di mana kedua adik dari Hashirama dan Itama tewas dibunuh oleh klan Uchiha. Hal tersebut membuat Hashirama marah. Namun ia akan tetap maju dan meneruskan impiannya. Dan sejak saat itu, Hashirama berlatih keras untuk menjadi kuat, agar suatu saat adiknya dalam bahaya, ia bisa melindunginya. Suatu ketika, Hashirama pergi ke area sungai. Alasannya, ia ingin merenungi tentang cita-citanya, apakah suatu saat ia bisa mewujudkannya. Namun saat di sana, ia bertemu dengan seorang anak yang seumuran dengannya, yaitu Madara. Dan setelah berbincang-bincang yang cukup lama, ternyata mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mewujudkan dunia tanpa adanya peperangan. Sejak saat itu, Hashirama dan Madara sering bertemu di sana, dan kemudian juga berlatih bersama agar bisa menjadi kuat. Bukan hanya itu saja, mereka juga berbagi perasaan tentang penderitaan dari peperangan antar klan yang telah menewaskan adik-adiknya. Nah, sebelumnya, Madara memiliki 4 adik. Namun akibat peperangan, hanya 1 adiknya yang masih hidup yang bernama Izuna. Dan sejak saat itu, Madara memutuskan untuk melindungi adiknya apapun yang terjadi. Bukan hanya cita-cita mereka yang sama, namun mereka juga sangat menyayangi keluarganya apapun yang terjadi. Di saat pertemuan mereka kembali, mereka mengisyaratkan untuk lari karena suatu alasan. Nah, saat mereka berlari, secara tiba-tiba, ternyata klan Uchiha dan Senju melancarkan serangan secara tiba-tiba. Karena klan mereka sudah merencanakan sesuatu. Sebelumnya, keluarga dari Madara dan Hashirama telah merencanakan sebuah eksekusi. Juga saat itu, terungkapnya klan mereka masing-masing, di mana Madara berasal dari klan Uchiha, sementara Hashirama berasal dari klan Senju. Dan saat itu, Madara dan Hashirama memutuskan untuk melindungi klan dan adiknya apapun yang terjadi. Nah, mulai dari situlah keretakan persahabatan antara Hashirama dan Madara. Dan sejak saat itu, mereka sudah tidak bertemu kembali. Selang waktu beberapa lama, mereka banyak menguasai jutsu, sampai akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Namun di sini, Madara masih tidak terima dengan perkataan dari Hashirama karena menurutnya, perdamaian hanya bisa dicapai dengan menjadi kuat agar bisa menumbangkan para klan yang menyainginya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat pertarungan terjadi, mereka terkejut bahwa masing-masing sudah menguasai jutsu yang hebat. Namun di akhir pertarungan tersebut, Madara masih tidak bisa mengalahkan Hashirama. Pertarungan mereka tak berhenti begitu saja, sampai Madara dan Hashirama menjadi ketua dari klan masing-masing, sementara adiknya sebagai wakilnya. Nah, di saat pertarungan ini, kita diperlihatkan pertarungan antara ketua klan Senju dan klan Uchiha. Kekuatan mereka cukup imbang. Namun di sisi lain, Izuna terkena serangan dari Tobirama, di mana Izuna tidak bisa menghindari serangan dari Tobirama. Pada saat itulah, pertarungan pun berhenti, karena Izuna terluka sangat parah. Kemudian Madara memutuskan untuk mundur dan meringankan lukanya. Nah, ternyata luka dari Izuna sangat fatal dan membuatnya mati. Sebelumnya, Izuna memberikan mata Sharingan-nya agar Madara jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Di saat terakhirnya, Izuna mengatakan kepada Madara untuk membalaskan kematiannya.
Dan setelah menerima mata Sharingan dari adiknya, matanya pun berevolusi menjadi mata eternal mengikuti Sharingan, di mana mata ini adalah mata Sharingan sempurna. Dan setelahnya, Madara pun tidak terima dengan kejadian ini dan membuat kebenciannya kepada klan Senju semakin besar. Sejak saat itu, Madara mulai bertarung dengan klan Senju lagi. Namun di sini, Madara lebih mengincar Tobirama. Namun Hashirama tak tinggal diam. Alhasil, pertarungan Madara dan Hashirama tidak terhindarkan. Namun di pertarungan kali ini, mereka menunjukkan seluruh kekuatannya. Namun pada akhirnya tetap sama, di mana Madara tetap kalah melawan Hashirama. Atas kekalahan dari Madara, banyak dari klan Uchiha yang mulai tidak ingin bertarung, karena para shinobi dari klan Senju adalah shinobi yang kuat. Di saat-saat terakhir, Madara meminta Hashirama untuk membunuhnya. Namun Hashirama menolaknya, dan malah meminta Madara agar berdamai. Akan tapi, Madara akan menerima hal tersebut, namun ia memiliki syarat kepada Hashirama, di mana ia meminta membunuh adiknya sendiri atau membunuh dirinya sendiri. Alasannya, agar Hashirama merasakan apa yang dirasakan ketika telah kehilangan orang yang ingin dilindunginya. Tak berpikir panjang, Hashirama memilih membunuh dirinya sendiri, karena ia sangat menyayangi adiknya. Hal tersebut membuat Madara kaget, karena tekad Hashirama sangat kuat untuk menciptakan perdamaian. Alhasil, Madara akhirnya mau berdamai dengan klan Senju. Singkat cerita, Hashirama dan Madara mulai merencanakan untuk membangun sebuah desa, dan sedikit demi sedikit, banyak klan yang berdatangan untuk berdamai. Dan sejak saat itu, Hashirama dan Madara mulai memikirkan nama dari desa yang mereka buat. Dan Madara pun mengusulkan nama dari desa tersebut. Nama desa tersebut adalah Konohagakure. Sementara Hashirama mengusulkan sebuah nama untuk memimpin desa Konoha, di mana nantinya pemimpin Konoha bernama Hokage. Sekaligus, ia meminta Madara untuk menjadi Hokage pertama dari desa Konoha. Alasannya, agar ia mempunyai sesuatu untuk dilindungi. Tentunya, itu adalah desa Konoha. Dan tak berapa lama kemudian, desa tersebut terbentuk dan semakin banyak para penduduk di desa tersebut. Namun sebelumnya, Tobirama menolak Madara yang akan menjadi Hokage, karena Tobirama beranggapan bahwa Madara nantinya bisa menjadi jahat kembali. Dan perkataan tersebut tak sengaja didengar oleh Madara langsung, di mana hal itu membuat Madara merasa tidak diterima. Dan sejak saat itu, para pengikutnya mulai meninggalkan Madara, karena Madara masih ingin mempertaruhkan harga diri klan Uchiha agar tetap menjadi klan terkuat. Dan ia juga mempunyai alasan lainnya jika Tobirama menjadi Hokage berikutnya, kemungkinan yang akan terjadi, ia akan mengucilkan klan Uchiha. Dan kejadian tersebut membuat Madara kembali ke jalan kegelapan. Nah saat itu, ia mulai pergi dari desa untuk mewujudkan impiannya. Tak lama berselang, ia bertujuan untuk menghancurkan Konoha. Akan tapi, ia di sini dihentikan oleh Hashirama lagi. Namun di sini, Hashirama tampak berbeda dari sebelumnya, di mana ia akan melindungi desanya lebih dari apapun, meskipun ia harus membunuh temannya sendiri. Dan itu adalah pertarungan terakhir mereka, karena mereka habis-habisan bertarung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan pertarungan tersebut diakhiri ketika Madara berhasil dikalahkan oleh Hashirama. Kemudian pertarungan tersebut diabadikan dengan dibuatnya patung Hashirama dan Madara. Tepatnya, pertarungan mereka dilakukan di lembah. Dan sampai saat ini, pertarungan mereka dikenang oleh seluruh shinobi dari 5 negara. Dan setelah berhasil mengalahkan Madara, Hashirama mulai dikenal dengan Dewa Shinobi, karena kekuatannya yang hampir setara dengan dewa. Kita kembali ke cerita utama. Setelah menceritakan masa lalunya, Hashirama menyimpulkan arti desa menurutnya, bahwa dirinya akan melindungi apapun yang terjadi jika desanya dalam masalah, meskipun ia harus melawan teman atau keluarganya. Setelah mendengar cerita langsung dari Hokage pertama, Sasuke mulai meratapi perasaan yang disampaikan pada kakaknya, dan ia memutuskan untuk meneruskan impian dari Itachi. Selanjutnya, setelah Sasuke berpihak kepada desa Konoha, ia memutuskan untuk pergi ke pertempuran. Selain itu, para Kage sudah mulai bersiap untuk menuju ke medan pertempuran, karena sebelumnya, para Kage lain telah mengetahui tentang peperangan lewat aura kuat yang mereka keluarkan. Di tempat lain, Naruto yang berhasil membagi semua cakra Kyuubi ke seluruh pasukan aliansi shinobi, ia mulai tidak khawatir lagi. Dan kemudian, Naruto bersama yang lain mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Jubi, dan gabungan kekuatan mereka berbentuk seperti elang. Namun serangan tersebut hanya berhasil melukai beberapa bagian dari Jubi. Dan setelah mengeluarkan cakra yang cukup banyak, Naruto mulai kelelahan. Sementara Obito yang melihat hal tersebut sudah tidak kuasa melihat penderitaan Naruto lagi. Dan ia berniat membunuhnya dengan melancarkan beberapa Bijudama ke aliansi shinobi. Namun sesaat sebelum Bijudama membuat para aliansi shinobi putus asa, secara tiba-tiba, para Kage datang. Dan saat itu,
Minato menyempatkan untuk memindahkan biju Dama ke tempat lain agar serangan dari Jubi tidak mengenai pasukan aliansi Shinobi. Dan kedatangan dari para Hokage terdahulu membuat aliansi Shinobi terkejut, terutama saat melihat Hashirama sang dewa Shinobi hidup kembali. Dengan kedatangan mereka membuat para pasukan aliansi Shinobi tidak patah semangat. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Naruto yang dipertemukan dengan ayahnya kembali. Pada saat yang sama pula, Minato dikejutkan bahwa Naruto sudah menguasai biju mode. Sebaliknya, Naruto juga terkejut bahwa ayahnya juga bisa menguasai biju mode. Dan tak lama berselang, Sasuke datang di tengah-tengah mereka, dan itu membuat semua kaget. Namun di sini, Sasuke menjelaskan kepada mereka bahwa sekarang ia berada di pihaknya, dan menjelaskan impiannya yang ingin menjadi Hokage. Nah, pada part ini, kita akhiri sampai di sini dulu, karena selanjutnya, kita akan diperlihatkan Sasuke yang telah bergabung dengan tim 7 kembali. Dengan kedatangan Sasuke dan para Kage membuat aura kemenangan mulai terlihat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.